Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lodan, Rawamangun, maupun yang mengikuti pengajian kita ini di tempat masing-masing melalui Zoom. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, membimbing kita dalam berusaha memahami pesan-pesan Allah di Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah memberi kita kesungguhan hati untuk selalu berpegang teguh dan mengamalkan ajaran-ajaran Allah, baik yang melalui Al-Quran maupun yang melalui utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Qari'ah. Insyaallah kita akan membahas surat Al-Qari'ah ayat ke-8 sampai dengan ke-11. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa Allah memperingatkan kepada kita bahwa hari kiamat pasti akan terjadi, ditandai dengan adanya hentakan yang kuat, suara yang menggelegar, yang mematikan seluruh umat manusia di alam dunia ini. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Kemudian Allah memperingatkan kita tentang kejadian setelah itu yang berkaitan dengan kita, yaitu bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban. Kita disidang dengan Allah mendatangkan saksi-saksi, bukan berarti Allah tidak melihat sendiri. Allah melihat, mendengar, dan mengerti apapun yang kita lakukan. Tapi manusia memang suka ngeles meskipun besok sudah di akhirat. Ya, suka ngeles bahwa mereka itu basirah, melihat atau menyadari apa yang mereka telah lakukan. Tapi walau alqa ma'adzirah, mereka menyampaikan ma'adzirah. Ma'adzirah itu alasan-alasan. Itu yang saya sebut ngeles. Dan juga nanti akan ditimbang amal-amal kita. Bila amal kita baik dan banyak, maka amal itu akan memberatkan timbangan. Kalau bobotnya berat, maka kita akan diberi kesempatan untuk mengalami kehidupan yang menyenangkan. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Sebaliknya, orang yang tidak punya amal baik, apalagi yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka timbangan mereka menjadi ringan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Adapun orang yang timbangannya ringan, fa ummuhu hawiyah,
maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Setelah Allah menyebut nama neraka hawiyah, Allah minta perhatian kepada kita supaya kita hati-hati. Allah minta perhatian dengan bertanya, "Wa ma adraka ma hiya?" Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Wa amma man khaffat, adapun orang yang ringan. Khaffa ringan, khafifah itu ringan, tidak sama dengan khafiyah. Kalau khafiyah samar. Mawazinuh jamak dari mizan. Mizan dijamakkan dengan jamak taksir atau jamak muntahal jumu', maka menjadi mawazin. Fa ummuhu hawiyah. Ummun, kita biasanya mengartikan ummun itu ibu. Ummun mempunyai akar kata yang sama dengan imam, yaitu hamzah, mim, dan mim. Apa itu ummun? Ummun itu artinya tempat kembali. Anak-anak pergi kemanapun akan kembali ke ibunya. Merantau ke penjuru dunia yang manapun, ada kerinduan ingin ketemu dengan ibunya. Apalagi ketika masih bayi, selalu kembali kepada ibunya, maka ibu disebut ummun. Imam dari akar kata yang sama, semua makmum harus kembali melihat, merujuk kepada apa yang dibaca dan yang digerakkan oleh imam. Maka imam harus menjadi rujukan. Makmum mesti melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Itu namanya imam, dan kemudian yang dipimpin namanya makmum. Ummun itu juga berarti kitab pertanggungjawaban kita. Besok kita akan diberi kitab catatan atau rekaman dari amal perbuatan kita. Nasib masing-masing orang itu mesti merujuk kepada kitab itu. Maka kitab itu juga disebut ummun. Jadi ummun itu tempat kembali. Kalau orang timbangannya ringan, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya neraka hawiyah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kemungkinan masuk ke neraka. Wa ma adraka ma hiya. Adraka dari kata adra. Adra itu tambahan dari kata daro. Daro yadri artinya melihat atau mengetahui. Melihat dengan mata, mengetahui dengan pikiran. Jadi bisa melihat dengan mata dan bisa melihat dengan pikiran. Di sini tentu yang dimaksud pikiran. Wa ma adraka, apa yang membuat kamu tahu. Mahiyah. Ini aslinya mahiyah, tanpa H. Tapi ditambah dengan H yang tidak ada artinya, ini hanya untuk memperindah bunyi. Mawazinuh hawiyah. Di belakangnya ada hamiyah. Maka mahiyah, kalau mahiyah wakaf maka menjadi mahi. Supaya bunyinya sama maka ditambah dengan hak mati mahiyah. Narun hamiyah, nar itu api. Karena neraka isinya api, maka neraka disebut nar. Hamiyah, hama yahmi, panas.
hamiyah yang panas. Allah memperingatkan kita, mumpung kita masih hidup, kita jangan terlena sehingga besok ketika kita menjadi ringan. Kemarin kita bahas fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang berat bobotnya, hidupnya menyenangkan. Kita membuat amal kita berbobot. Waktu itu kita bahas, setidaknya adalah kita berhenti melakukan dosa dan kita hanya melakukan apa yang diperintah oleh Allah, kita tinggalkan yang dilarang. Itu standar. Yang standar itu namanya muqtasid. Muqtasid akar katanya sama dengan iqtisadiyah yang artinya ekonomi. Jadi muqtasid orang yang ekonomis, hitung-hitungan. Udah aku apa yang diwajibkan oleh Allah saya jalani dah. Tapi jangan melakukan pelanggaran. Orang itu masuk surga enggak? Insya Allah masuk surga. Insya Allah masuk surga. Tapi kalau ingin menambah lagi, maka ditambah dengan yang sunnah. Oleh karena itu, kalau kita ingin memperberat bobot kita, apalagi kita mengingat bahwa di antara kita yang sudah senior, dulu waktu mudanya mungkin banyak berdosa, atau amalnya sedikit, karena kesibukan kita bekerja. Dan ketika kita berbuat dosa, seringkali kita tidak sengaja. Kita maunya bersih. Kita maunya yang halal-halal. Tapi tiba-tiba ada yang haram. Saya kasih contoh yang gampang. Orang bekerja sebagai sopir taksi, sebagai sopir Grab, kira-kira penghasilannya bersih atau tidak? Diharapkan bersih, bukan? Tapi ada penumpang yang minta naik, ternyata turunnya di tempat pelacuran. Itu kan berarti menolong orang yang melakukan maksiat. Padahal menolong orang yang melakukan keburukan mendapatkan bagian yang sama. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Orang yang menolong orang lain dalam perbuatan buruk, maka dia akan mendapatkan timbangan yang sama. Maka, Masya Allah, betapa sulitnya kita mau bersih. Jadi pegawai negeri, apakah uang kita yang kita peroleh itu semuanya halal? Pegawai negeri itu kan gajinya dari APBN. APBN itu uang masuknya dari, sekarang kebanyakan dari pajak. Ada pajak minyak, ada pajak dari tempat perjudian, ada pajak dari perusahaan ternak babi, ada pajak dari perusahaan bir yang campur, kemudian kita digaji. Jadi betapa sulitnya kita mencari rezeki yang betul-betul bersih. Apalagi kalau bekerja, lingkungannya, temannya, atasannya menyuruh perbuatan maksiat, menyuruh korupsi. Aku pindahin, kamu mau nggak? Aku jadiin direktur ini, aku jadiin ke camat sana, dan sebagainya, tapi kamu setor. Ini anak buah yang sulit menolak tunjukan ini, tapi di situ ternyata ada maksiat. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk memperberat bobot kita. Caranya kita sedapat mungkin hindari maksiat-maksiat, apalagi kekafiran, kemusyrikan. Terus kita berberat dengan
yang kita pelajari waktu lalu adalah bahwa kita memilih amal-amal yang caranya itu bisa memperberat timbangan. Sama-sama sholat subuh, kalau kita sholat sendirian pahalanya 1, tapi kalau kita berjamaah di masjid menjadi 27 kali. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi kompensasi dari kekurangan kita di waktu lalu. Bisa juga kita mempekerjakan orang lain supaya orang lain itu memberi pahala kepada kita. Caranya bagaimana? Kita tolong orang lain itu dalam berbuat baik. Orang yang ingin ngaji, wah dia nggak punya Quran, kita beli Quran, kita kasih buku Quran atau mushaf. Setiap kali dia membaca mushaf itu, kita mendapat pahala. Orang itu tidak bisa bekerja, memberi nafkah kepada keluarganya karena dia lapar. Kita kasih makan, sehingga dia bisa makan, kenyang, kemudian dia punya tenaga untuk bekerja, hasil kerjanya untuk memberi makan keluarga. Ini mempekerjakan orang lain supaya pahala kita tambah. Bisa juga kita menggunakan harta kita untuk menambah pahala. Ketika kita bersedekah, kita pun pilih mana yang pahalanya berlipat-lipat. Itu cara membuat berat timbangan amal kita. Lalu bagaimana kalau orang itu timbangannya ringan? Celakalah dia. Ya. Siapa saja orang yang celaka itu? Nomor 1 yang paling menghabiskan bobot adalah kekafiran dan kemusyrikan. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan mengingkari pertemuan dengan Tuhan itu. Jadi tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada hari akhir. Nah, tidak adanya keimanan ini menyebabkan fahabitat a'maluhum. Amal apapun yang mereka lakukan itu hangus. Dia bersedekah, meskipun dihabiskan hartanya untuk bersedekah, tidak ada pahalanya. Karena tidak didasari dengan keimanan. Nah, kalau orang itu tidak beriman, maka fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka di hari kiamat. Kita tidak memberi bobot. Fala nuqimu lahum, kami tidak menegakkan. Nuqim daripada kata qama yaqumu, aqama yuqimu. Kami tidak menegakkan bagi mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat, wazna, timbangan. Hilang. Jadi kita hindari kekafiran. Saya kan orang Islam. Hati-hati. Hati-hati. Banyak orang yang beriman, tetapi mencampuri keimanannya dengan kemusyrikan. Seberapa banyak? Banyak. Banyak. Di surat Yusuf, Allah mengatakan, wala yu'minu aktsaruhum illa wahum musyrikun. Kebanyakan mereka itu tidak beriman kecuali mereka sambil musyrik. Padahal musyrik itu juga menghanguskan amal perbuatan baik. Jadi hati-hati, meskipun kita merasa menjadi orang yang mukmin, yang muslim, bisa saja kemusyrikan itu menggerogoti kita, tapi kita tidak menyadarinya. Apa itu? Macam-macam. Musyrik itu bisa musyrik dalam mengabdi kepada Allah, bisa musyrik dalam menggantungkan diri kepada Allah. Menggantungkan diri, saya menerjemahkan dari kalau bahasa Inggrisnya itu rely, ya, rely on, mengandalkan Allah.
Nah, ini seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah kami mengabdi. Kita melakukan apapun hanya untuk Allah. Itu ajaran tauhid dalam hal pengabdian. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu Allah kami mohon pertolongan. Jadi kita menggantungkan diri hanya kepada Allah. Tapi kemusyrikan bisa merasuk ke pikiran kita tanpa kita sadari. Misalnya apa? Hitung-hitung duit, duitku tinggal 5 juta. Aku 1 bulan paling sedikit 3 juta. Berarti aku masih bisa hidup paling lama 2 minggu. Aku masih bisa hidup 2 minggu. Hati-hati dengan kata-kata semacam itu. Aku masih bisa hidup 2 bulan, 2 bulan ya. Aku masih bisa hidup 2 bulan paling lama karena duitku tinggal 5 juta. Kebutuhanku 1 bulan umumnya biasanya 3 juta. Gimana ini? Bagaimana aku hidup di bulan ketiga? Itu berarti dia menganggap yang menghidupi dia duit. Duit. Dia merasa bisanya hidup hanya 2 bulan. Padahal banyak orang duitnya triliunan. Mati. Banyak juga orang yang nggak pernah pegang duit. Tapi tetap survive. Nggak pernah pegang. Tapi ada saja yang dimakan. Saya pernah ketemu, ya ada saudara di Kudus sana, dia nggak pernah masak. Nggak. Terus gimana makannya? Ya, pagi ada yang nganter, siang ada yang nganter, malam ada yang nganter. Jadi nggak punya penghasilan, nggak apa-apa, ada yang nganter. Ya, jadi tidak tergantung pada duit. Kalau orang mengatakan, aduh, aku bisa hidup 2 bulan lagi, itu berarti mengandalkan kehidupan pada harta, bergantung pada harta, padahal seharusnya kalau kita bertauhid, kita menggantungkan hidup hanya kepada Allah. Hati-hati dengan kemusyrikan. Kemusyrikan itu halus sekali. Ya. Terus amal mereka itu, kalau toh mereka itu berbuat banyak kebaikan, bagaimana seperti seorang Teresia, itu banyak menolong sana, menolong sana, menolong sana. Apakah pahalanya bisa banyak? Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Mohon maaf, saya bukan karena Teresianya, tapi orang yang sejenis itu, ya. Orang yang banyak perbuatan baiknya tetapi tidak didasari iman kepada Allah dan iman pada hari akhir. Wa qadimna ila ma amilu, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Artinya amal-amal yang mereka kerjakan didatangkan. Datang, ini amalmu. Tapi faja'alnahu haba'am manthura. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ini kata kias. Ya. Jadi amal tidak dihadirkan, tapi kemudian hilang. Tidak bisa menolong. Ya, oleh karena itu kita mesti harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Tadi dikatakan neraka itu narun hamiyah. Api yang panas. Seberapa panas sih api neraka? Rasulullah memberikan gambaran, sallallahu alaihi wasallam, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Apimu ini yang di dunia ini hanya merupakan 1 bagian dari 70 bagian api neraka. Qila ya Rasulullah in kanat lakafiyah.
Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kalaupun panasnya sama dengan panas yang kita miliki di dunia ini, udah cukup panas. Bagaimana tidak cukup panas? Kalau panasnya kompor, itu panasnya tidak terlalu tinggi. Tapi panas kan bisa sampai ribuan, apa itu namanya? Ribuan kalori. Apa? Celcius. Ribuan derajat Celcius. Bisa. Kalau kita mau melumerkan besi-besi, besi-besi rongsok dan biji besi dikumpulkan jadi satu, dipanasi itu butuh ribuan derajat Celcius. Baru kemudian dicetak. Jadi kalau kita lihat panasnya kompor, panasnya kompor aja udah panas sekali itu. Bagaimana dengan panasnya di pabrik baja? Saya pernah menengok pabrik baja. Di bejana saja itu tidak boleh di ruang terbuka. Kita bisanya melihat di balik kaca yang tebal sekali. Begitu mendidihnya besi-besi itu seperti lahar. Panas sekali. Bagaimana di neraka nanti? Rasulullah menggambarkan fuddilat alaihinna bitis'atin wasittina juz'a kulluhunna mithlu harriha. Api di neraka itu dilebihkan dibanding dengan api dunia 69 kali lipat. Yang masing-masing itu sama dengan panasnya di dunia ini. Ya, jadi intinya adalah panasnya sekitar 70 atau 69 kali lipat dari panas di dunia. Apakah pernah mati? Enggak pernah mati. Sumber atau bahan bakarnya apa? Kita tidak tahu. Tapi kalau kita umpamakan di dunia ini, seperti Lapindo, itu kan semburan, kalau itu semburan lumpur. Tapi kalau semburan gas menyembur, kemudian terbakar. Itu panas sekali. Kalau ada semburan semacam itu, namanya semburan liar. Ya. Kalau ada semburan liar semacam itu di berbagai tempat, itu kan panas sekali. Saya pernah melihat satu semburan liar di Subang. Satu semburan saja yang tingginya kira-kira sama dengan Monas. 4 kilo itu masih panas sekali, lebih panas daripada terik matahari. Sehingga ketika saya mau mengambil foto, saya mesti bersembunyi di balik pohon yang besar. Bersembunyi, kemudian keluar sebentar, ambil foto, jepret, masuk lagi, itu sudah merasakan panas. 4 kilo dari api sudah panas. Dan panasnya di neraka itu 70 kali lipat. Masya Allah, seperti apa itu? Oleh karena itu, panasnya itu luar biasa, dan orang yang di sana tidak bisa mengharapkan api itu padam. Ya seperti gas. Gas itu kan simpanan disimpan di bumi. Tapi kok nggak habis-habis ya? Ya ada kalanya habis di satu tempat, tapi di seluruh dunia kenapa tidak habis-habis? Contohnya misalnya di Loksukon di Aceh, udah habis di sana. Ya. Masih ada sedikit-sedikit sih, ya. Tapi bisa habis. Tapi di tempat-tempat lain masih banyak. Ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Tempat mereka itu yang ringan bobotnya itu di Jahannam, ketika apinya itu mulai padam atau akan padam, kami tambah nyalanya. Jadi ketika misalnya itu dari gasnya mengecil, maka apinya mengecil. Mungkin penduduk di sana, penghuni neraka mengira, habis ini padam nih. Terus nyala besar lagi. Masya Allah, ini kan teror. Dan orang masuk ke neraka itu, ada kalanya
masuknya berbondong-bondong, rame-rame, ada kalanya satu-satu. Ada kalanya orang itu mendatangi neraka itu, berjalan menuju ke neraka. Tapi ada kalanya yang tidak berjalan, karena orang yang tidak bisa berjalan, dia tidak bisa menghampiri neraka. Maka bisanya masuk neraka itu dilempar oleh malaikat. Untuk orang yang datangnya itu bergerombol, digambarkan oleh Allah di surat Az-Zumar. Az-Zumar, Zumar itu artinya rombongan atau gerombolan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang yang kafir akan digiring ke neraka jahanam secara rombongan atau berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka mendatangi atau sampai di neraka. Berarti mereka sendiri yang berjalan. Futihat abwabuha, lalu dibuka pintunya. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tukum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Penjaga neraka itu bertanya, bukankah kamu sudah kedatangan utusan-utusan dari Allah yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memberi peringatan tentang adanya neraka ini? Datangnya Rasul itu bisa Rasul secara langsung, seperti Rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi bisa diwakili oleh orang-orang yang membawa pesan itu. Wakil itu bisa orang tua kita, memberi peringatan. Jangan meninggalkan sholat, kamu nanti bisa masuk neraka. Dia sedang mewakili Rasul. Ustadz yang memberikan pelajaran, memberikan gambaran pedihnya atau sengsaranya di neraka, itu memberi peringatan. Mereka menjawab, bala, walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Betul, telah datang kepada kami utusan-utusan yang membacakan ayat-ayat Tuhan. Tapi kami mengingkarinya. Jadi betapa beruntung kita mau dengan sukarela mendatangi tempat-tempat yang memberikan peringatan agar kita tidak masuk ke neraka. Tempat-tempat itu adalah tempat-tempat pengajian. Kita datangi, kalau diceritakan tentang surga, mudah-mudahan kita termotivasi untuk berbuat baik. Kalau cerita itu tentang neraka, mudah-mudahan kita termotivasi untuk menghindari maksiat. Ada juga yang datang atau masuk ke neraka itu dengan dilempar, karena mereka tidak sanggup lagi berjalan. Di padang mahsyar saja mereka merasakan panas, dan jalan menuju ke sana itu bebatuan yang tajam-tajam. Mereka berjalan dengan merangkak. Lalu supaya masuk neraka, para malaikat diperintah oleh Allah, khudhuhu faghulluh, thummal jahima salluh. Tangkap dia, belenggulah dia, masukkan ke neraka jahim. Thumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an faslukuh. Kemudian rantailah dia dengan rantai yang panjangnya 70 dzira'. Innahu kana la yu'minu billahil azim, karena dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan orang-orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Jadi dengan begitu, orang yang ringan bobotnya, mereka adalah orang-orang yang membuat diri mereka sendiri rugi atau merugikan diri sendiri. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Orang yang ringan timbangannya, mereka adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Coba kalimatnya, khasiru anfusahum, merugikan dirinya sendiri. Kalau merugikan diri sendiri, mereka rugi karena ulah mereka sendiri. Bandingkan kalau mereka adalah orang yang merugi. Orang yang merugi itu bisa saja karena perbuatan orang lain yang membuat mereka rugi.
Tapi ini mereka sendiri. Karena mereka sendiri yang menjerumuskan diri sendiri, mereka fi jahannam khalidun, kekal mereka di jahanam, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Mereka dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Cacat karena terbakar. Karena panasnya api di sana, maka orang-orang itu pun menjadi ikut terbakar. Karena ikut terbakar, maka seolah-olah mereka menjadi bahan bakar. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kalau kalian tidak mau melakukannya, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah dan sebagainya, dan kalian memang tidak akan melakukannya, fattaqun nar. Maka takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Ini karena panasnya di sana, panasnya api, sehingga manusia dan batu pun ikut menyala. Dan itu disediakan untuk orang yang kafir. Nah, apakah ada orang yang siksaannya ringan? Neraka itu luas, makin ke tengah makin panas. Yang di pinggir kurang panas. Seberapa panas sih orang yang berada di pinggiran? Yang berada di pinggiran itu seberapa panas? Digambarkan oleh Rasulullah SAW, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimaghuh ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Orang yang paling ringan siksaannya di neraka adalah orang yang di kakinya itu ditaruh 2 bara, dikasih bara di 2 kakinya. Bara saja, bukan api, tapi bara. Yang bara itu membuat otaknya mendidih. Coba, bara diinjek kaki, tapi otaknya mendidih. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Sejauh itu. Ya, teknologi kita yang baru, ada kompor. Kalau kita pegang dingin, tapi kita taruh air di situ, mendidih. Apa itu? Kompor induksi. Induksi. Kok bisa? Ya bisa saja Allah membuat teknologi Allah kan lebih maju daripada teknologi kita. Bara di kaki, tapi otaknya mendidih. Ya, ini kita seringkali mana mungkin, itu kan pikiran kita karena kita masih cetek, belum bisa nangkep. Nah, seperti di surga itu katanya orang tidak pernah buang air besar maupun buang air kecil. Bagaimana itu? Dibuang kemana? Tapi makan terus. Padahal ketika masih bayi, di dalam kandungan ibunya, dia akan makan terus. Lewat plasenta. Tapi ada enggak bayi itu pipis atau buang air besar? Enggak Pak ya. Bapak kan dokter obstin itu. Jadi Allah memberi contoh. Ini bisa ini makan tetapi tidak pipis, enggak buang air. Di surga juga bisa. Nah, di neraka seperti itu. Siapa orang yang mendapatkan siksaan yang ringan ini? Abu Thalib. Rasulullah SAW ingin pamannya ini yang baik sekali dan sangat melindungi beliau. Rasulullah ingin meninggal dalam keadaan beriman, tetapi diganggu oleh Abu Jahal sehingga dia tidak membaca syahadat. Kemudian Rasulullah tetap sayang, besok di akhirat Rasulullah ingin memberi syafaat, memberi pertolongan. Yang bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah hanya orang yang minimum mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus. Abu Thalib tidak mau mengatakan la ilaha illallah, maka dia tidak bisa dikeluarkan dari neraka.
Tapi karena dia baik sekali kepada Rasulullah, diperingan, lalu dia ditaruh di pinggir yang siksaannya seringan ini. Meskipun ringan, dia merasa ma yara anna ahadan ashadda minhu adzaban wa innahu la ahwanuhum adzaba. Orang yang seperti itu merasa bahwa siksaan yang dia alami itu paling berat. Kita di dunia ini mungkin kita sakitnya misalnya migrain. Migrain orang lain tidak melihat dia sengsara. Karena migrain itu dilihat biasa-biasa saja. Tapi rasanya kepala muter-muter. Orang yang mengalami migrain merasa siksaan itu yang paling berat. Padahal ada orang lain yang juga merasakan siksaan atau menderita sakit yang jauh lebih berat. Ada. Jadi kita masing-masing itu akan merasa apa yang kita derita itu berat sekali. Nah, itu seperti yang dialami orang yang di neraka yang di pinggiran ini. Mudah-mudahan pembahasan ini mendiscourage, ya, mendorong kita untuk menjauhi kekufuran, menjauhi kemusyrikan yang kita tidak sengaja. Kita jauhi makanan-makanan yang haram, ya. Dan kita jauhi apapun yang bertentangan dengan aturan Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, di antara beberapa saudara yang hadir di atau yang ada di rumah atau online, penjelasannya. Pertanyaan saya tentang kosakata, tentang hawiyah. Hawiyah itu apakah arti harfiahnya itu sama juga dengan bersinggungan dengan hawa, seperti kayak hawa nafsu, ya, wa ma tahwal anfus hawa, atau kayak misalnya di surat Ibrahim, faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Apakah satu akar kata dengan itu? Kalau memang ada hubungannya, maka arti harfiah dari hawiyah itu apa, Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Saya tadi membahas kosakata karena saya melihat ada seorang yang memperhatikan bahasanya. Ya, terima kasih. Ternyata masih ingin tahu lebih jauh. Ya, hawiyah memang dari kata hawa, hawa yahwi. Hawa yahwi bisa berarti kalau kita berkeinginan. Kita berkeinginan, kalau sebagai kata benda, al-hawa itu keinginan. Kalau digabung dengan an-nafs itu diri. Jadi hawa nafsu adalah keinginan diri. Hati-hati, kalau kita bilang hawa nafsu, sebenarnya setiap saat kita menggunakan hawa nafsu. Yang tidak boleh apa? Membiarkan hawa nafsu liar atau menuntut berlebihan. Ya. Hawa nafsu itu alat yang ditanamkan oleh Allah pada masing-masing kita sebagai sarana agar kita bisa mempertahankan hidup. Alat. Tetapi karena hawa nafsu itu sifatnya mendorong, maka kita harus ngerem, jangan sampai keinginan itu lebih. Ya. Kita mengendalikan sampai mana? Sampai dengan batas kebutuhan. Hawa ini juga dari akar kata yang sama. Nah, hawiyah, nar. Jadi kalimatnya adalah wa ma adraka ma hiya narun fa ummuhu hawiyah. Mohon maaf. Fa ummuhu hawiyah, tempat tinggalnya adalah di neraka hawiyah. Neraka itu penyebutannya macam-macam. Ada kalanya disebut as-sa'ir. Sa'ir itu artinya yang menjilat-jilat. Api yang naik-naik
itu namanya sa'ir. Neraka juga disebut hawiyah karena dia menguasai di seluruh hawa udara di sekitar itu. Jadi kita dimanapun itu rasanya panas. Kenapa panas? Ya karena ada sumber-sumber panas, yaitu api-api tadi. Jadi hawiyah itu sama dengan al-hawa. Al-hawa itu hawa ini. Kemudian neraka disebut hawiyah karena api, panasnya api itu merata atau menguasai di seluruh hawa sekitar itu, seluruh space, ruang yang ada di situ. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Ada lagi? Pak Sugi, ya silakan Pak. Ya. Iya. Pertanyaannya ini yang online biar bisa mengikuti bahwa yang senior ini mengingat dulu banyak maksiat, amalnya sedikit karena sibuk. Dan itu pun diulang lagi oleh kita-kita yang masih junior, masih muda. Jadi yang masih muda ini ya kelakuannya mirip-mirip dengan kita zaman dulu, begitu kan? Apalagi zaman sekarang, zaman industrialisasi. Lalu terus caranya kita hindari maksiat, terutama syirik. Padahal seringkali kita terjebak dalam syirik yang samar. Ya. Asyirkul khafiyyu. Khafi itu samar. Ya. Syirik samar. Apa itu? Riya. Riya itu pamer. Kalau misalnya saya mau mencalonkan jadi presiden atau mencalonkan jadi gubernur, terus saya rajin ke masjid supaya orang-orang tahu bahwa saya ini muslim ya, nanti pilih saya. Ya, jadi pergi ke masjid untuk sholat, kepentingannya bukan mencari ridho Allah, tetapi mencari keuntungan dari orang lain. Padahal tadi iyyaka na'budu, apapun yang kita lakukan hanya dalam rangka menyenangkan Allah. Tetapi ini ada kepentingan orang lain. Ini musyrik. Karena tujuannya bukan Allah, tetapi tujuannya orang lain. Khafi, samar, iya. Karena lahiriahnya di masjid kok, dia ke masjid, sholat. Batinnya kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Nah ini kan seringkali kalau mendekati pemilu, orang yang dia biasanya tidak pernah pakai kerudung, pakai kerudung supaya dipilih. Pakai kerudung dan pakai peci itu kadang-kadang begini. Karena mendekati pemilu, terus mereka kelihatan santri. Padahal dulunya ngomong orang yang santri itu kadrun. Kadrun. Tapi begitu mendekati pemilu, mereka sendiri jadi kadrun. Karena ada kepentingan. Tapi coba kalau orang di pengadilan itu loh ini bajingan mencuri dengan cara korupsi, ketika di persidangan pakai peci, pakai kerudung. Malah belakangan ini ada orang yang agamanya bukan Islam, tapi tampilnya pakai kerudung. Ini rekayasa supaya orang melihat bahwa ini loh orang Islam kelakuannya kayak gini. Jadi kita itu, orang Islam itu diserbu dari berbagai penjuru.
bagi berbagai penjuru. Ini kemarin itu kelihatan, loh, ini orang itu agamanya bukan Islam. Kok tampilnya pakai kerudung? Jadi, dan itu merata di seluruh bagian di Indonesia. Berarti memang itu ada desain yang ada intelektual, apa itu, aktor intelektualnya kalau bahasanya zaman dulu, yang merekayasa itu kemudian disebarkan di seluruh Indonesia. Nah, berarti orang-orang menyerang Islam itu secara sistematik. Tapi kita tidak pernah memahami itu dan tidak mau membuat diri kita sistematik. Penduduk yang banyak atau orang yang kelompoknya itu banyak tetapi tidak sistematik akan dikalahkan oleh kelompok sedikit tapi yang sistematik. Ya. Hati-hati. Nah, kita menghindari yang syirik yang khafi ini. Ada yang mengatakan riya itu bisa menyebabkan dia kafir, bisa tidak kafir. Tetapi namanya syirik. Inna syirka ladzulmun azim. Syirik itu dosa yang besar, ya, zalim yang besar. Maka sekecil-kecilnya syirik itu ya lebih besar daripada membunuh orang, daripada berzina. Maka kita mesti berhati-hati jangan sampai ada syirik khafi, syirik yang samar di hati kita. Tempatnya di hati itu. Bagaimana cara menghindari? Kita setiap saat melatih diri. Latihan. Saya mengatakan latihan karena sebenarnya kita sholat 5 kali itu juga latihan. Ya, cuma latihan wajib. Ya. Wajib latihan minimum sholat 5 kali sehari. Karena kalau kurang dari 5 kali sehari, kemungkinan lupa kepada Allah itu sangat besar. Nah, kalau ingin memperkecil lupa kepada Allah, tambahi sholatnya. Gitu. Tambahi sholatnya supaya frekuensinya lebih sering. Terus kita biasakan, setiap kita mau melakukan, kita tanya pada diri kita sendiri, tujuan saya apa sih ini? Tujuan saya apa? Ini orang Islam jarang mempunyai ini. Saya dulu pernah mengemukakan begini, setiap orang itu ada yang punya kecenderungan melakukan sesuatu karena didorong oleh sebab. Sebab, kenapa makan? Karena lapar. Lapar itu sudah kelewat di belakang kita, terus mendorong kita untuk makan. Sebab, kalau bahasa Inggris itu cause, didorong oleh sebab, jadi cause pushed. Ada orang-orang yang kecenderungannya cause pushed, didorong dari belakang. Hanya sedikit orang yang orientasinya ke depan. Orang yang orientasi ke depan itu apa? Tujuan. Aku punya tujuan masuk surga. Caranya gimana? Rajin sholat, rajin baca Quran, rajin bersedekah. Nah, jadi kenapa kamu rajin bersedekah? Aku pengen masuk surga. Kok kamu rajin ke masjid? Aku kepengen surga. Jadi orientasinya tujuan. Tujuan itu kalau bahasa Inggris bisa dikatakan goal, bisa dikatakan purpose. Nah, ini ada yang dikenal banyak orang yang perilakunya itu lebih banyak dikendalikan oleh purpose, itu disebut purpose driven. Driven dari kata drive. Drove, driven. Bukan driven ya, tapi driven. Purpose driven. Kita orang Islam harus purpose driven. Tapi jarang orang Islam yang perilakunya purpose driven. Kalau kita ditanya, kamu udah makan siang? Udah. Kenapa makan siang? Lapar. Kok lapar? Berarti itu cause pushed. Kenapa kamu makan? Ya, karena setelah ini aku akan belajar misalnya. Atau aku akan melaksanakan perintah Allah mencari nafkah untuk keluarga. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan itu kalau aku kurang tenaga. Aku makan supaya aku punya tenaga
untuk melaksanakan perintah Allah mencari nafkah untuk keluarga. Jadi sama-sama kerja, tapi dia didorong oleh atau dikendalikan oleh purpose driven. Itu harus latihan, Pak. Jadi setiap kali kita melakukan, purpose sayanya apa? Purpose sayanya apa? Oh, purpose saya politik. Belok itu. Itu ria. Jadi kita latih setiap saat, sekecil apapun. Aku minum, ini tujuannya apa? Itu kalau mau latihan purpose driven, itu sebenarnya setiap saat kita punya kesempatan, Pak. Setiap saat kan kita menghadapi problem kan. Kalau ada problem, apa yang kita pikir? Banyak orang yang gara-gara dia aja. Oh, jahat itu. Apa itu motivasinya? Kok dia misalnya kok kritik aku? Itu cost push. Jadi problem ini, mohon maaf ini saya sekedar, problem ini yang menyebabkan dia yang nggak selesai. Mestinya orientasinya ke depan. Apa itu? Problem ini sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, ini qadarullah. Ini qadarullah. Kita tidak bisa menghindari. Dan kita harus menerima qadarnya Allah, baik atau buruk. Itu rukun Islam yang ke-6. Nah, ini jarang orang yang menekuni rukun Islam yang ke-6. Ini rukun iman yang ke-6. Maka aku nerima apa yang sudah terjadi. What is done is done. Itu sudah terjadi. Terus apa? So what? Solusinya apa? Oh, udah biarin siapa yang menyebabkan, nggak masalah. Yang penting aku bisa mengatasi. Jadi orientasinya selalu solution. Solution itu adanya di depan. Jadi kita melatih diri untuk begitu, Pak. Selalu mikirnya ke depan. Ya, yang gampang ya tujuan. Jadi setiap saat ditanya, aku ini datang ke pengajian untuk apa sih? Seperti saya, pengajian ini untuk apa sih? Oh, untuk cari duit. Nah, berarti duit untuk apa? Ya nggak apa-apa sih. Cari duit untuk membiayai pesantren. Nggak apa-apa. Karena itu Pak. Tapi kalau duit, ya biar aku jadi orang kaya, itu sudah beda lagi. Jadi misalnya datang ke pengajian seperti saya ini, juga bertanya, untuk apa? Terus melihat yang hadir, ada Pak Ustadz yang kalau yang hadir sedikit itu nggak mau datang lagi. Enggak, yang datang sedikit saya nggak cucuk tenaganya. Aku jauh-jauh sampai di sana yang datang hanya 5 orang, 10 orang. Nggak mau. Nah itu berarti tujuannya apa itu? Kepengen populer, kepengen terkenal. Nah itu hati-hati dengan hati ya, dengan hati kita. Pergerakan hati kita itu bisa menyebabkan syirik. Apa? Memperbaharui niat, jadi selalu dibarengi dengan niat. Dan niat itu kan yang membuat bobot. Niat itu yang membuat bobot. Minum, aku minum supaya tetap sehat. Kesehatan ini saya butuhkan untuk melaksanakan kewajiban dari Allah. Terus minumnya karena diniati, dapat pahala. Tapi kalau haus langsung minum begitu aja, nggak ada pahala. Burung kalau haus juga akan mencari air. Nggak ada pahala. Tapi kita, bagaimana kita minum saja dapat pahala. Jangankan minum, Pak. Bercanda suami istri itu juga bisa dapat pahala. Bisa jadi sedekah itu. Istilah yang dipakai oleh Rasulullah itu sedekah. Bercanda suami istri. Gimana itu? Ya menyenangkan dunia akhirat. Oleh karena itu niat penting, Pak. Setiap saat kita cek niatku apa. Niat itu artinya tujuan, Pak. Ya. Kalau tadi saya bilang purpose itu bahasa santrinya niat. Ya. Masih ada lagi? Kalau nggak ada,
sudah jamnya untuk sholat syuruk. Saya kira kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memantapkan iman kita sepanjang masa. Sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.